Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Batra dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari UTS yang saya kerjakan pada pagi hari tadi. Di sini saya akan menjawab dari 5 pertanyaan. Yang pertama itu hubungan antara konsep dasar dengan tujuan dan standar kompetensi. Baik, hubungan antara konsep dasar pendidikan itu dengan tujuan untuk mencapai suatu pembelajaran. Nah, ketiga elemen ini mereka saling melengkapi, di mana konsep dasar pendidikan ini menjadi pedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Dan sedangkan standar kompetensi ini menjadi ukuran untuk mengetahui hasil dalam pembelajaran. Nah, ketiga ini mereka saling melengkapi atau berkaitan untuk berkesinambungan untuk mencerdaskan siswa yang tidak hanya cerdas intelektual dan juga berakhlak mulia, tetapi berakhlak mulia dan dapat mengamalkan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum adalah rancangan dan kerangka kerja pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran terperinci yang disusun berdasarkan kurikulum. Silabus ini memetakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan. Kemudian itu ada TP. TP itu tujuan pembelajaran. Ya, ini adalah pernyataan yang menjelaskan hasil belajar yang ingin dicapai peserta didik dalam setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Kemudian ada ATP. ATP adalah penyusunan urutan tujuan pembelajaran yang logis dan berkesinambungan. ATP membantu guru memahami alur perkembangan kompetensi dari awal sampai akhir pembelajaran, misalnya dalam satu semester atau tahun ajaran. Nah, dari keempat tersebut memiliki hubungan yang memastikan proses pembelajaran ini bisa terstruktur dan berkesinambungan dengan sesuai dengan standar pendidikan. Nah, dengan hubungan yang kuat di antara keempat elemen ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, memenuhi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3, itu tentang metode dan model. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Metode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang memberikan panduan sistematis dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, model ini mencakup keseluruhan strategi yang pendekatan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada metode. Metode pembelajaran adalah cara kita atau teknik kita untuk mengajar kepada siswa agar itu ilmu yang kita ajarkan itu dapat teresap langsung masuk kepada peserta didik sehingga dapat mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknik ini lebih spesifik yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Nah, apa hubungan dari metode dan model ini tadi? Mereka memilih hubungan yang erat, yang sangat erat nih. Nah, di mana model pembelajaran memberikan kerangka besar atau pendekatan umum secara metode, pembelajaran adalah cara spesifik untuk mengimplementasikan kerangka tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu tentang sumber dan media. Apa itu sumber? Sumber adalah pembelajaran segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung atau yang kita ambil dari proses pembelajaran. Sumber ini bisa berupa seperti manusia, buku, buku, materi, lingkungan, atau teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan informasi dan pengalaman belajar bagi peserta didik yang mencari ilmu. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang akan kita gunakan untuk mengajar
kepada siswa. Nah, yang dimana peserta didik itu lebih mudah untuk memahami dan dapat meresapi pembelajaran yang tidak membosankan. Kita mencari metode dan media apa yang pas untuk peserta-peserta didik kita sesuai dengan karakter-karakter mereka, seperti itu. Nah, dari sumber dan media ini memiliki hubungan. Apa hubungannya? Hubung keduanya bekerja sama untuk mendukung proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik, yang sangat baik. Dengan sumber memberikan substansi dan media membantu memperkuat penyampaian dan pemahaman materi. Nah, kombinasi sumber dan media yang baik akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan bermakna. Jadi dengan kita menggabungkan kedua elemen ini, maka pembelajaran itu akan sangat baik dan dapat mentransferkan ilmu itu lebih cepat, lebih bisa membuat siswa itu lebih paham dan bisa meresapi pembelajaran itu dengan cepat sesuai dengan karakter-karakter mereka tersebut. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu tentang penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi tentang pencapaian peserta didik. Tujuannya untuk memahami sejauh mana peserta didik ini telah mencapai ilmunya. Penilaian dapat dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran dan digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. Evaluasi, proses yang lebih komprehensif yang mencakup penilaian, pengukuran, dan analisis informasi untuk menilai efektivitas suatu program, metode atau kebijakan. Kita evaluasi dari metode dan lain sebagainya untuk kita sampaikan kepada siswa agar lebih komprehensif itu tersebut. Evaluasi ini mencakup penentuan nilai atau kualitas dari peserta didik, seperti itu. Apa hubungannya dari penilaian dan evaluasi? Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan itu telah tercapai secara optimal dan siswa tersebut telah tercapai ilmu yang dia pelajari. Baik, mungkin hanya itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau ucapan yang tidak pas atau penyampaian saya ini terpatah-patah atau ya mohon dimaklumkan Ibu, karena ya namanya belajar. Saya minta maaf kepada Ibu. Sebelumnya saya atas nama Muhammad Batra, dalam bulan Ramadan ini nantinya akan Idul Fitri, mungkin saya tidak sempat main ke rumah Ibu. Saya meminta maaf, mohon maaf lahir batin kepada seluruh keluarga Ibu, kepada Ibu atas tingkah laku saya, perbuatan saya, ucapan-ucapan yang tidak membuat Ibu senang atau kurang pantas untuk dilihat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Mohon maaf lahir dan batin, dan kepada seluruh teman-teman saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.